Ya, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Pengacara Tanpa Tembok. Untuk kali ini, saudara, kami akan bahas beberapa poin penting mengenai hak asuh anak, terutama di dalam praktek. Jadi, prakteknya seperti apa sih soal hak asuh anak ini? Ya, simak pembahasannya berikut ini, saudara. Jangan kemana-mana, jangan di skip-skip, saudara, supaya kalian bertambah wawasan di bidang hukum. Ya, terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Danhu. Ya, Ini saya ada pertanyaan Pak yang akan saya ajukan Pak, tentang hak asuh anak di sini Pak. oke. Jadi pertanyaannya ini, kenapa ya Pak Danhu, hak asuh anak itu tidak pasti jatuh ke tangan si ibu atau ibu kandungnya ataupun istri? Itu penyebabnya apa ya Pak ya? Oke, ya. Jadi begini, sebetulnya nggak ada perbedaan yang signifikan ya antara Muslim dengan non-Muslim, ya. Karena biasanya dalam praktek tuh hakim akan melihat apakah si istri tersebut adalah mempunyai kelakuan yang tercela, ya kan, atau sudah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Misalnya, si istri ini suka bermain judi, misalnya, atau dia menjadi pemabuk atau pemadat memakai obat-obatan terlarang misalnya, atau dia terbukti sudah melakukan kekerasan terhadap anak ataupun terhadap si suaminya misalnya, atau dia mempunyai gangguan jiwa yang membuat emosinya itu tidak stabil. Nah, itu semua harus bisa dibuktikan oleh si suami. Oke, dalam rangka untuk memperebutkan hak asuh anak, si suami ini harus bisa membuktikan bahwa istrinya tidak layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak tersebut, saudara. Nah, sehingga dengan demikian hakim akan memberikan hak asuh kepada si suami, gitu. Jadi hal-hal semacam itulah yang bisa menyebabkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya. Walaupun di dalam hukum Islam ya, kita tahu bahwa bila seorang anak yang umurnya belum 12 tahun atau disebut belum mumayyiz, dia berada di bawah pengasuhan ibunya, ya, walaupun seperti itu, tetapi menurut hukum dan di dalam prakteknya, kalau misalnya si suami itu bisa membuktikan hal-hal yang tadi saya sudah sampaikan, maka besar kemungkinan si istri atau si ibu tidak lagi bisa mendapatkan hak asuh atas anak tersebut, saudara. Baik Pak Dan. Lalu pertanyaan dari kami Pak, yang selanjutnya ini, boleh tidak hak asuh anak itu diperjanjikan ya Pak ya, antara suami istri? Menurut hemat saya boleh, ya, dan dalam praktek pun juga itu diperbolehkan. Tidak ada larangan antara suami dan istri menyepakati atau mengatur perjanjian tentang pembagian waktu hak asuh anak misalnya. Contohnya misalnya begini, antara suami istri dibuatlah satu perjanjian bahwa hak asuh akan diberikan kepada si istri misalnya. Tetapi dengan satu catatan, misalnya si suami tetap diberikan hak untuk mengunjungi atau mengajak anak tersebut jalan-jalan gitu. Nah, itu bisa dibuat semacam perjanjian itu, perjanjian semacam itu. Jadi saudara. bisa ya Pak ya, dari pertanyaan kami ya Pak ya. Jawabannya bisa. Setelah ini Pak, ini pertanyaan kami Pak yang terakhir Pak. Apakah pihak suami atau istri yang mendapatkan hak asuh anak dapat muara Pak sama pihak yang dikatakan yang dikalahkan istilahnya di dalam putusan tersebut, bahwa aduh ini saya kepingin ketemu anak saya, kira-kira diizinkan atau bagaimana Pak? Ya. Seperti itu. Oke, saya paham. Untuk bertemu dengan anak itu Pak. Oke, itu banyak terjadi ya di dalam praktek. Jadi banyak kejadian bahwa
pihak yang memiliki atau mendapatkan hak asuh anak itu melarang pihak lainnya untuk mengunjungi atau bahkan sekedar melihat anak tersebut, saudara. Banyak sekali kita temukan di praktek seperti itu. Nah, hukumnya seperti apa sih? Sebetulnya di dalam hukum sudah ada pengaturan, saudara, ya, bahwa yang namanya hubungan antara orang tua dengan anak itu tidak bisa dipisahkan oleh keadaan apapun dan oleh siapapun. Sehingga walaupun sudah terjadi perceraian dan sudah ditentukan siapa yang memegang hak asuh atas anak tersebut, tetapi hukum melarang untuk pihak yang mempunyai hak asuh tersebut melarang pihak lainnya untuk bertemu atau mengunjungi anak tersebut. Tetap pihak yang tidak mempunyai hak asuh, dia adalah tetap orang tua daripada anak tersebut, sehingga tidak bisa dilarang. Seperti itu, saudara. Cuman di dalam prakteknya banyak terjadi ya pelarangan-pelarangan semacam itu. Nah, solusinya seperti apa untuk mengatasi hal tersebut? Mereka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, ya. Mereka bisa menggugat si pemegang hak asuh yang melarang mereka mengunjungi anaknya, ya. Sampaikan saja kepada hakim, ya, tulis juga di dalam gugatan Anda bahwa itu adalah hak asasi yang Anda miliki yang tidak bisa dikurangi oleh siapapun, sehingga pihak-pihak ataupun pasangan Anda, mantan pasangan Anda yang melarang Anda itu sudah selayaknya harus dikenakan sanksi oleh hukum. Seperti itu jawaban saya. Untuk sanksi sendiri, sanksinya berupa apa ya Pak ya? Di perdata atau baik pidana Pak sanksinya Pak? Ya, sanksinya sendiri itu bisa bermacam-macam ya. Secara pidana pun juga itu ada sanksinya, ada hukumnya. Ya, bahwa pihak-pihak atau orang tua lain ya, orang tua lain yang mempunyai hak asuh itu nggak boleh melarang pihak yang lain sebagai orang tua dari anak tersebut, karena mereka sama-sama orang tua dari anak tersebut, saudara. Jadi nggak bisa dikurangi, nggak bisa dihalang-halangi haknya, gitu. Walaupun sekalipun di dalam putusan hanya salah satu pihak yang mendapatkan ya Pak ya? Betul. Putusan pengadilan itu hanya menyebut, hanya memerintahkan supaya hak asuh itu dipegang oleh salah satu pihak. Baik, Pak. Ya, tetapi putusan tersebut tidak mengatakan bahwa pihak yang lain kehilangan haknya sebagai orang tua. Gitu. Baik. Karena sebagai orang tua tetap mempunyai hubungan batin dengan anak kandungnya. Berarti kalau kita ambil kesimpulannya di sini, berarti putusan itu bukan putusan serta-merta ya Pak ya? Tidak bisa serta-merta istilahnya Pak? Tidak bisa, ya betul. Tidak bisa berlaku terhadap pengurangan hak si orang tua gitu. Jadi yang namanya orang tua dengan anak kan ya pasti ada hubungan darah gitu ya. Nah, ini nggak bisa dipisahkan. Kita bisa bilang mantan suami atau mantan istri, tetapi nggak ada yang namanya mantan orang tua atau mantan anak, nggak ada. Gitu, saudara. Ya, itu berlaku dalam hukum dan itu ada hukumnya, saudara. Oke? Sampai seperti itu ya penjelasan saudara ya. Jadi sampai di sini perayyaannya kami harap cukup. Semoga membantu buat kalian yang sedang mengalami masalah serupa. Oke, jangan lupa terus tonton channel kami dan terus dukung kami dengan cara klik subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya, saudara. Terima kasih. Saya Daniel Danu Prayogo undur diri dan sampai jumpa.